Al-Quran itu menjadi petunjuk. Apa yang kita cari dalam Al-Quran ada semua dan jelas. Maka ketika pesawat Garuda Airlines berangkat dari Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz, pesawat Garuda Airlines, tahu nggak pesawat? Kalau orang dulu nyebutnya kapal. Kalau orang dulu bilangnya kapal, nggak kenal pesawat. Maka ketika pesawat Garuda Airlines menuju King Abdul Aziz, landing dia, terus naik terbang ke atas. Pada waktu pesawat di atas, pertanyaannya adalah apakah bandara King Abdul Aziz kelihatan apa enggak? Nah, pada waktu pesawat di atas King Abdul Aziz kelihatan nggak sama pilot? Nggak kelihatan. Di depan awan, di atas awan, ke kanan awan, ke kiri awan, kemanapun sang pilot melihat cuma awan yang kelihatan. Nggak kelihatan tuh ke bandara King Abdul Aziz. Tapi begitu pesawat apa namanya landing, ketika pesawat landing pas, nggak kelewatan, nggak kurang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kenapa tuh? Kenapa bisa gitu? Padahal waktu di atas itu pesawat, sang pilot tidak melihat itu bandara King Abdul Aziz. Tapi ketika pesawat itu landing, ngepas, nggak kelewatan, nggak kurang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ada apa ini? Kenapa sang pilot begitu ngepas mendarat di King Abdul Aziz? Satu permasalahannya adalah karena sang pilot ikut koordinat yang ada. Karena sang pilot ikut koordinat yang ada, ikut GPS yang ada, ikut petunjuk yang ada. Maka ketika kita lepas dari masa balik menuju kematian, apakah kita yakin kita mati bawa iman? Apakah kita yakin mati masuk ke dalam surga? Apakah kita yakin berjembat di atas sirat dengan selamat? Semuanya nggak ada yang yakin. Yang ke depan hanya waktu, ke depan, ke kanan, semuanya nggak ada yang jelas. Tapi insya Allah begitu kita mati sesuai dengan apa yang kita inginkan, mati bawa iman, mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat, ikut koordinat, ikut GPS yang ada. Apa GPS-nya? GPS-nya kata Nabi, tarok tupikum amroin, aku tinggalkan dua perkara. Ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kita harus paham di GPS kita apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran? Pak Ustadz, saya pengen masuk surga. Jelas dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhumul jannat, orang yang beriman dan beramal soleh maka kami akan masukkan ke dalam surga. Berarti jelas kalau pengen masuk surga, punya iman dan beramal soleh, maka surga. Itu namanya GPS, petunjuk. Saya nggak mau jadi orang rugi Pak Ustadz. Jelas dalam Al-Quran dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Berarti jelas kalau tidak mau jadi orang rugi, maka beriman dan beramal soleh, berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Saya ingin jadi orang bahagia Pak Ustadz. Oh jelas dalam Al-Quran dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang punya iman lalu berhijrah, lalu berjuang dengan harta dan tenaganya, maka itu yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, maka mereka orang yang bahagia. Ini namanya petunjuk. Cuma permasalahannya adalah kita bisa baca GPS tapi nggak ngerti. Kita bisa baca tapi nggak ngerti. Kadang-kadang kita belok kiri, kudunya ke kanan, ke kiri, makanya muter. Bukan GPS-nya yang salah, kitanya nggak bisa baca.
Ketika keluar dari petunjuk, keluar dari koordinat, kacau. Apakah pesawat waktu di atas tenang? Siapa bilang? Berapa banyak terpaan badai, diterpa itu pesawat dengan terpaan angin, terhempas dia ke kiri, kembali ke titik koordinat. Diterpa lagi dengan terpaan badai, kembali ke terpa ke arah kanan, kembali ke titik koordinat. Apakah ketika kita hidup itu tenang? Siapa bilang? Terpaan ekonomi bukan main saat ini. Terpaan minyak goreng susah. Baru terpaan minyak goreng aja nenek-nenek udah puyeng. Belum terpaan sahabat, belum terpaan keluarga, belum terpaan yang lain. Ketika kita tidak punya titik koordinat, waduh kacau. Berarti kita harus punya titik koordinat. Mana titik koordinat kita? Quran. Tapi Quran pabrik, nggak bisa beli Indomie 1 dus ke pabrik. Kita itu nggak bisa belanja dari Al-Quran, apalagi ketika kita mengamalkan zahirin nusus, akan terjadi kekufuran. Nah pertanyaannya adalah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah kita bisa baca tapi kita nggak ngerti. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu kalau misalnya pengen masuk surga adalah syaratnya alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhumul jannat, punya iman dan amal soleh bakalan masuk ke dalam surga. Tapi kita masih keder, Pak. Saya datang ke Ceger, saya tanya, Pak, numpang nanya kalau rumah Pak Lurah di mana? Diunjukin saya. Oh, Bapak lurus, nanti ada perapatan, Bapak ambil kanan, ada pertigaan, Bapak kanan lagi, nggak jauh ada masjid. Nah, 2 rumah dari masjid itu rumah Pak Lurah. Sekali lagi, Pak, numpang nanya rumah Pak Lurah mana? Oh, Bapak lurus, ada perapatan, Bapak ambil kanan, ada pertigaan, Bapak ambil kanan, ada masjid, 2 rumah dari masjid itu rumah Pak Lurah. Udah jelas belum tuh petunjuk? Udah jelas belum? Jelas. Kiai, saya pengen masuk surga. Alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhumul jannat. Orang beriman dan beramal soleh, ia akan masuk ke dalam surga. Udah jelas belum? Jelas, tapi kita masih keder. Dari sini ke perapatan jauh enggak? Dan dari perapatan ke pertigaan berapa jauh? Dari pertigaan ke masjid berapa jauh? Dan dari masjid, 2 rumah dari masjid kemana? Kanan masjid, kiri masjid, belakang masjid. Itu yang bikin kita keder. Yang bikin kita keder adalah kalau pengen masuk surga, punya iman dan beramal soleh. Iman seperti apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Dan amal soleh yang bagaimana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Makanya banyak orang yang keder. Kenapa? Lahirlah namanya Ahmadiyah, lahirlah namanya Salafi, lahir namanya Wahabi. Itu karena nyari dewek. Neng enak gini nih, enak nih. Pak, numpang nanya rumah Pak Lurah mana ya? Oh, Bapak lurus, nanti ada perapatan, Bapak ambil kanan, ada pertigaan, Bapak ambil kanan lagi, lalu ada masjid, dan 2 rumah dari masjid itu rumah Pak Lurah. Ah, kebetulan saya mau ke rumah Pak Lurah, Bapak mau ikut bareng sama saya? Enak gak kalau gitu? Wah, enak itu mah gue. Nah, ini yang terjadi, kita perlu guru itu yang kayak gitu. Makanya perlu nyari guru. Kita udah ngerti alladzina amanu wa amilus solihat, tapi diunjukin sama guru, nih kalau pengen ke surga punya iman dan punya amal soleh. Nah kebetulan gue juga mau ke surga, ayo bareng sama gue. Diajarin tuh sama guru, dituntun sama guru, iman yang seperti apa yang bisa membawa kita ke dalam surga, dan amal soleh yang seperti apa yang bisa membawa ke dalam ke surga. Kalau diboncengin enak nggak? Diboncengin mah enak, bisa ngerokok, bisa ngelepus. Namanya murid mah yang ngaji guri, yang ngaji mah ngerokok, yang ngaji mah makan, gurunya mah kagak bisa. Namanya gurunya mau boncengin kan. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.